Gitu Mas Abrang, ya apa kabar ya? Saya. Oke, alhamdulillah Kizano, Kids Zaman Now. Satu bonus demografi yang sebenarnya sangat sayang untuk kita lewatkan karena potensinya begitu luar biasa dan kita berharap dari Kizano inilah ada harapan yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita secara berkebangsaan. Mas Abrang, apa sih sebenarnya pendapat sampean kalau kita lihat gaya hidup Kids Zaman Now ini yang cenderung kurang dalam hal gerakan fisik karena mereka kebanyakan berasik-asik dengan gadget yang mereka punya. Hubungannya dengan ya tentu saja kesehatan fisik dan dalam skala yang lebih luas kemauan mereka untuk mengubah kahanan. Kids Zaman Now kurang gerak karena banyak mainan gadget. Yo wajar wong ada gadget tuh. Ya. Zaman dulu nggak ada masalah karena nggak ada gadget. Ya udah setiap zaman pasti menyediakan tantangannya tersendiri. Bukan mana lebih baik, mana lebih buruk. Tapi kalau kita sudah tahu tantangannya, ya gimana menghadapinya. Kurang gerak ya dibanyakin geraknya. Kalau menurutnya kebanyakan pegang gadget ya dikurangi mainan gadgetnya. Kalau enggak ketika main gadget ya yang produktif, yang worth waktunya, kan sederhana itu. Kalau kita kaitkan dengan setiap zaman punya tantangannya masing-masing, hubungannya dengan perilaku dan pola itu sebenarnya kan juga erat kaitannya dengan lingkungan, pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan tentu saja sekolah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Atau sebenarnya begini deh, elet gak sih kurang gerak itu kanggone arek nom? Ora sing arek nom, gue kabeh menungso kurang gerak ki ya elek. Nah, yo enggak usah gerak yo. Kurang vitamin C yo elek, kurang protein yo elek, kurang ginseng yo elek. Itu jadi semua yang kurang kekurangan dan berlebihan itu ya pasti menghasilkan sesuatu yang tidak seimbang. Jadi yang penting keseimbangannya aja ini. Jadi jangan maksudnya jangan lebih-lebihkan, fokuskan anak muda kurang gerak, wong tua kurang gerak yono kok. Itu jadi bukan hanya anak muda juga yang kurang gerak. Dan kita melebarkan konsepnya. Di mana-mana kalau kurang itu berarti harus ditambahi. Kalau berlebihan berarti harus dikurangi. Itu sederhana itu sebenarnya. So artinya berarti dalam pandangan Mas Abrang ini sekedar common sense saja ya, bukan suatu concern yang harus kita ubah, itu nggak usah ya? Iya, ya biasa-biasa lah. Gini aja lah. Gue delok uripmu. Siapa saja, mau dari generasi mana saja, mau dari umur berapa saja. Apa yang kurang dalam hidupmu, sebutkan satu hal. Nggak sampai 10 detik kamu bisa kok nyebutin. Ya. Apa yang kelebihan dalam hidupmu? 10 detik bisa kok nyebutin. Itu dipecahin masalahnya. Kebetulan anak muda sekarang banyak mainan gadget, jadi itu jadi perhatian. Kurang apa? Kurang ibadah, kurang sregep adus. Itu juga kekurangan yang lain yang perlu dipecahkan juga. Kelebihan apa? Kelebihan mikir, kelebihan budet, ya itu bisa dipecahkan. Tapi gak tau bal-balan, gak tau delian, gak tau betengan. Itu masalah saat agak sih. Karena kan gini, pada saat usia-usia pertumbuhan itu kan sebenarnya masa-masa yang paling baik bagi mereka untuk bisa mengembangkan potensinya fisik dan mental, badani, jasmani dan rohani katakanlah begitu. Itu ngomong lebarnya gitu. Ya. Ngomong lebarnya untuk pertumbuhan apa dan segala macam. Kalau dari sudut pandang itu ini BBW ya, jadi aku wani rodok jero gitu. Ya. Kalau ngomong pertumbuhan, semua hal penting untuk pertumbuhan, nggak cuma bermain. Tapi apa yang hilang dengan ketidakcukupan bermain, kan gitu. Bermain itu memberi pertumbuhan pada area mana sih? Kan itu yang perlu ditanyain nih. Ya. Sosialisasi misalnya. Gini sebenarnya, pertumbuhan itu satu-satunya kesempatan bermain bukan pertumbuhan. Bermain itu satu-satunya kesempatan kita bisa melawan arus evolusi bawaan. Evolusi bawaan. Ini orang tahu apa sebenarnya belum pernah dibahas ya. Gini, kita selalu menggerakkan, ayo inovasi, ayo berpikir kreatif dan seterusnya. Tapi kalau mau dipelajari, otak manusia itu nalurinya pengen sesuatu yang stabil. Dia nggak mau pengen sesuatu yang tidak pasti. Kenapa? Kalau tidak pasti nggak tenang gitu.
nggak nyaman nih, makanya orang senang pada zona nyaman. Mau inovasi gimana, orang nyoba sesuatu yang baru aja nggak berani kok. Tapi itu alasan evolusi yang baik. Mending kowe menyangka itu buruk daripada menyangka itu baik, neng jok kowe mati. Ya. Ono petung sedikit kepala wis anggap singo wae melayu. Karena kamu salah menganggap bisa pencoloti singo tenanan itu. Yeah. Jadi mending asumsi seperti itu daripada mencari akurasi. Itu untuk survival, penting. Tapi gini kemudian, kalau kita berasumsi terus otaknya dan nggak mau berani pada area yang baru, terus gimana manusia inovasi? Gimana manusia bisa menemukan ide baru? Nah, itu juga ada pemecahannya dalam evolusi. Otak manusia itu senang ketidakpastian itu pada area tertentu. Yang namanya permainan. Permainan itu nggak pasti, justru yang menyenangkan karena nggak pasti. Sopo yo sing menang yo. Kenapa judi sangat menyenangkan? Karena tidak pasti. Karena tidak pasti. Karena kalau kepastian yang ngono ya. Sok kalah, main bal-balan. Sok menang, sok kalah. Pojok beteng, main betengan, sok menang, sok kalah. Jadi intinya bukan pada permainannya, tapi memberi kesempatan kepada otak untuk melalui sebuah suasana di mana ketidakpastian itu menyenangkan. Kalau tidak diberi ruang itu, jangan harapkan ada inovasi. Inovasi hanya ada di ruang yang namanya kemungkinan. Ruang kemungkinan itu ruang ketidakpastian. Gimana kita latihannya? Dengan bermain. Kalau boleh saya tarik lagi nih, berarti ada juga peluang dengan kita bermain, kita terlatih untuk bisa mengembangkan gairah need for achievement. Bisa, ya. itu menurut saya banyak alasan sekunderinya ya. Ya. Sosialisasi, kayak achievement dan seterusnya. Tapi saya tadi ini ngambil poin ini paling substantif menurut saya. Substantif itu justru yang paling penting dari bermain adalah bagaimana otak kita diberi kesempatan untuk masuk pada area yang tidak nyaman pada permainan tersebut. Itu yang paling substantif. Walaupun secondary efeknya pasti banyak juga. Kaitannya tadi dengan ini bahwa setiap zaman punya tantangannya masing-masing. Dengan sangat terpaksa saya minta pendapat Mas Abrang nih. Sakjane arek zaman saiki iki ono gak sih kelebihannya dibanding generasi sebelumnya? Ada lah. Belum ada zaman dalam peradaban sejarah manusia yang punya akses terhadap informasi selebar ini. Oke. Apa pentingnya informasi? Informasi bukan hanya untuk dikumpulin jadi gudang. Informasi itu memperlebar ruang kemungkinan. Memperlebar ruang kemungkinan. Oke. Kalau tidak ada ruang kemungkinan, tidak mungkin kita bisa mencoba menjawab masalah tantangan yang ada di masa sekarang. Nah, apakah generasi kita mampu membuat informasi itu menjadi ruang kemungkinan, itu pertanyaan yang berbeda. Ya. Tapi itu kelebihan, advantage yang dimiliki oleh generasi ini adalah informasi luar biasa mudahnya didapat di mana-mana sehingga ruang kemungkinannya bisa mengembang sangat lebar seharusnya. Meskipun pada saat yang sama mereka punya kemungkinan untuk mendapatkan atau menerima akses yang tidak kita kehendaki. Akses itu apa? Kenapa kalau ada akses yang tidak kita kehendaki? Karena tidak ada sistem manajemen yang jelas. Semuanya seperti itu pasti. Kita masuk pada zaman era informasi yang berlebih, tapi tidak pernah ada pelajaran atau training bagaimana memanage informasi, mengelola informasi sebanyak itu. Nah, itu problemnya. Lalu kira-kira kita serahkan pada mereka sendiri untuk belajar. Ora lah. Ya. Tanggung jawab siapa sebenarnya itu? Pengelolaan informasi yang banyak itu sebelum zaman internet sudah di-manage itu. Sudah ada hipotesis-hipotesis. Kita coba, kita pakai. Ada kok pelajarannya, ada kok caranya manage informasi secara banyak yang tidak bikin kita stres dan overthinking, ada metodologinya. Itu yang digali. Anak-anak, mereka ini sebenarnya tanggung jawab generasi sebelumnya, bukan tanggung jawab anak-anak. Kalau ngomong-ngomong primer ya, betul. Ya mereka sudah punya pengalaman duluan, mereka khasanah ilmunya sudah lebih lebar. Seharusnya mereka bisa, termasuk aku kemungkinan, memformulasi yang sebelumnya untuk bisa memberikan metodologi yang adaptif terhadap keadaan sekarang. Anak-anak mudanya bukan berarti anak-anak muda dan generasi sekarang harus cuman diam dan manut, tapi punya fondasi yang jelas nih dari generasi sebelumnya. Orang juga liar seperti sekarang ini. Jadi sakjane kan ya ono kan sakjane peran andil dari generasi sebelumnya untuk tetap
ngulawentah tetap mengarahkan, memberikan guidance bagi mereka, nggak dicol-col ngono ae kan. Yo ada. Ya mereka hidup duluan ya. Ya, lebih jauh lagi berarti ada juga sebenarnya peran negara di situ. Ya, Bro. Gue nggak bisa meloncatkan seperti itu. Negara itu akarnya pada sistematika penataan. Ya. Kalau generasi pada sistematika waktu. Jadi rasa ngomong orang tua berarti negara. Oh, beda lagi. Orang tua dan anak muda ini pada kanalnya waktu. Kalau negara ini kan kanalnya menata community. Negara bisa pemerintahan ya, pemerintahan bisa diisi oleh anak muda, bisa diisi orang tua, diisi orang gila, ya enggak apa itu area yang berbeda. Ya, jadi tidak bisa kita serahkan begitu saja pada ini negara ini ya apa, negara ini lepas tangan kan Yo gitu ya. gini, sebenarnya negara yo punya hak ya, punya kewajiban untuk ya. ngelit itu. Tapi saya pengen ngomong substantifnya dulu. Ya. Negara sebelum menjadi urusan tentang penataan formal itu adalah kontrak sosial. Saya kasih contoh gini. Singa laki-laki apa singa laki-laki ya singa ya bahasa Indonesianya ya. Ya Singa jantan. singa jantan. Lion karo lioness. Indonesia ya singa jantan singa betina ya. Leon dan Leonita. Oke, Leon dan Leon. Singa jantan itu tidak ikut berburu. Tapi kalau makan dia pertama. Ya, betul. Kalau makan pertama. Baru gue dia bisa milih yang paling enak yang mana. Santai-santai. Tidak ikut dalam pola kepengasuhan anak. Tidak ikut pola melu sedikit-sedikit. apa jenisnya. Tapi kalau urusan jadi dia mendapat privilege, ya. Dia mendapat kehormatan untuk milih yang paling enak. Betul. Untuk kok dia punya hak seperti itu? Karena dia punya tanggung jawab. Dia tanggung jawabnya melindungi kawanan. Koloni ya. Melindungi koloninya. Ya. Jadi kalau ada ancaman dari luar, dia paling depan sendiri. Dia mendapat kelebihan itu karena mengambil resiko terbesar. Nyawanya. Ketika melindungi kawanannya. Betul. Nah, kontrak sosial pada negara, pemerintahan juga seperti itu. Pemimpin duwe pesawat, gajinya gede banget, kamu fasilitas terbaik dan seterusnya. Tapi ketika ada krisis, seharusnya kamu yang paling depan nih melindungi kawananmu. Ya. Kalau ngomong kontrak sosial ya, betul. Vaksin terakhir. Misalnya ini ngarang lah yo iki yo. Tapi enggak apa-apa. Jadi aku lah. Oh, itu mungkin enggak wise juga ya. Iya. Tapi intinya pada kalimat itu jangan diambil mentah lagi, cangkeman bosok itu. Tapi intinya bahwa gini, ada kontrak sosial yang terjadi juga bahwa pemimpin atau yang negara, pemerintahan yang mereka punya tanggung jawab untuk melindungi kawanan yang namanya Indonesia, itu mereka mendapat kelebihan. Itu karena tanggung jawabnya dia harus mengambil resiko terbesar ketika terjadi krisis. Betul. Apapun krisisnya itu. Nah, kalau kontrak sosial itu putus, secara bawah sadar kita akan gerah. Bahkan nggak tahu kenapa sebabnya. Gerah. Ini ora adil iki, ora fair iki. Berarti semacam naluri dong ya? Itu naluri. Ya. Monyet aja punya moralitas kok. Ya. Hewan itu punya moralitas kok. Dan kita bahkan mungkin nggak sadar secara akal ya, ngopo yo. Tapi ini kayaknya ora fair ini. Kayaknya nggak pas ini. Bisa dirasakan seperti itu. Oke. Dulu Bambang Wetan. Jadi acara kita kali ini bertempat di sebuah medium yang tentunya harus kalian kunjungi. Bukan sekali waktu, tapi sering kali. Jadi namanya adalah Kayun Heritage. Di sini semua jajanan yang kalian inginkan ada dengan suasana yang tentu saja cozy dan pasti membuat kalian kuman kerasan di sini. Ya, kita lanjutkan Mas Abrang. Saya melihat setidaknya dalam pandangan subjektif saya ada semacam satu kehilangan pada Kids Zaman Now yang sebut saja keunikan. Mereka lebih banyak dibentuk karena mungkin pola-pola produksi massal, lalu industrialisasi dan sebagainya, sehingga mereka seperti seragam. Tidak ada keunikan individu yang bisa masih kita lihat di generasi sebelumnya. Menurut Mas Abrang ya apa itu? Nggak yakin aku itu. Karena
gini, keseragaman pada permukaan mungkin ya. Ya. Tapi kalau fundamental perbedaan itu nggak pernah berubah sepanjang sejarah itu. Fundamental apa jenis Bayi individu. Ini Ya. trait-nya gimana sih, cara mikir dasarnya gimana sih, sambungan kabel di otaknya gimana sih, itu distribusinya stabil, setahu saya stabil sepanjang sejarah pada komunitas manapun. Dan bahwa kemudian dia bersentuh, modal dasar itu bersentuhan dengan dunia eksternal, yang kemudian berhubungan dengan sistem, berhubungan dengan teknologi, dan Aturan-aturan. aturan-aturan Ya. yang sebenarnya menghasilkan semacam sedikit keseragaman, itu menurutku ya dalam tanda petik diperlukan. Perbedaan yang tidak ada kontrol jadinya chaos. Kesamaan yang terlalu sama tidak menghasilkan inovasi, cuatan-cuatan baru. Jadi selalu titik balance-nya di mana sih, titik keseimbangannya di mana sih, kan gitu. Nah, anak muda now, aku dulu ayo nggak seragam aja. Sebenarnya nggak seragam juga ngelihatnya. Aku ngelihatnya gini. Diversity itu masih itu kok, masih sangat kelihatan sebenarnya. Cuman memang trait tertentu kumpul pada platform tertentu. Dia akan nyaman pada tertentu. Orang yang suka misalnya gini, orang yang suka dengan foto-foto keindahan wajahnya maupun lingkungan, dia akan ngumpul di Instagram lebih efektif daripada ngumpul di Twitter. Ya. Bahwa kemudian kita kok seragam sih di Instagram orangnya gitu-gitu aja, ya karena platformnya memang menampung tipikal orang-orang yang memang senang pada sesuatu yang bisa difasilitasi oleh platform tersebut, misalkan gitu. Tapi kalau boleh saya perpanjang lagi nih, misalnya di bidang musik lah, katakanlah begitu. Saya melihat di genre rock lah seperti itu ya. Pada masa-masa 60 sampai 80-an, sesama genre rock itu saja, itu sudah berbeda-beda dan mereka punya ciri khas yang melekat, yang itu everlasting. Nah sekarang ini musik sampai kita kira kok podo ya bahasa aku. Iya. Nah, itu pakai gini, itu pakai bias kognitif. Karena kue golai statistik. Semua orang merasa musik terbaik adalah apa yang dia dengarkan ketika sekitar umur 25 tahun. Jadi kan umurnya 25 tahun, sing nempel ya rock-rockan. Tanya anak sekarang 25 tahun. Genre dari musik elektronik ono 300 luwih kuwi. Sama beragamnya ketika jenengan delok rock. Posisinya adalah jenengan ketika umur 25 tahun pada lingkungan rock sehingga nancepnya di situ. Musik favorit wis sing umure wis tua-tua ya delokno. Musik favoritmu. Ini balik ning umur 20 tahun mesti kuwi. Ini penelitian statistik ini, statistik ya. Jadi problemnya bukan pada musiknya atau pada suasananya, tapi pada bias kognitif kita. ini sudut pandang dong ya? Sudut pandang, perspektif. Oke.